Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sahabat Masri dimanapun kalian berada, semoga diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini sahabat, nah madu ini tetap dimanapun juga tetap saya bawa kemana-mana karena ini amanah darinya Masri untuk menjaganya. Tapi buat kalian yang mau memesan madu ini bisa hubungi ke nomor adminnya Masri yang ada di bawah. Jadi buruan karena madu ini stoknya itu terbatas ya teman-teman ya. Madu ini sekitar 20 botol kalau nggak salah dibilang. Iya kameramen ya, 20 botol. Oh iya Pak. Nah, madu ini juga bukan sembarang madu. Madu ini udah di salawati budah oleh Masri dan juga udah di asma sama Masri. Jadi gini, tujuannya hari ini tuh saya pun juga nggak tahu. Saya dihubungi sama kameramennya Masri. Ini maksudnya ada apa nih Mas? Kok Mas tadi nelpon saya ini? Ya soalnya tadi saya dapat apa namanya, kayak mau jumpa sama seseorang gitu Pak RT. Itu yang mau jumpa tuh antara saya sama siapa gitu? Ada lah nanti pokoknya. Pokoknya nanti pas kita nanti gerak pasti kita jumpa gitu. Jadi ini gini sahabat ya, saya pun nggak ngerti tujuannya apa sama kameramennya Masri ini. Saya ini mau dijumpakan dengan siapa saya juga belum tahu. Tapi itu mungkin nanti sahabat ya, nanti mungkin kita bakal jumpa di sana. Tapi nggak tahu tadi mana. Ini karena yang menentukan arahnya semua ini timnya dari Masri. Dia katanya ingin berjumpa dengan saya. Jadi gini sahabat ya, ini madu ini banyak sekali yang mau merebutnya dari tangan saya, apalagi di kampung saya ini gitu sahabat. Nah saya juga nggak berani menjualnya karena ini cuma amanah, saya suruh menyimpannya. Apabila sampai saya menjualnya berarti saya sudah melanggar dari pembicaraan saya dengan Masri. Saya juga nggak mau jadi pengkhianat di antara kami berdua. Nah jadi untuk sahabat di sana yang dimanapun kalian berada, segera beli madu ini dengan harga 350.000. Hubungi admin yang ada di bawah atau timnya Masri. Jadi jangan sampai madu ini jatuh tuh ke tangannya Abah Husin. Jangan sampai lah, apalagi jatuh ke tangannya Nak Rizka. Nah, karena di luar sana tuh masih banyak yang membutuhkan, apalagi sahabat-sahabatnya Masri itu memang benar-benar banyak yang membutuhkan madu ini gitu. Nah, Masri di sini menjual madu bukan untuk mencari kekayaan seperti Nak Rizka bilang tuh dengan harga sekian juta, sekian puluh juta, belasan juta. Masri itu tidak mencari kekayaan. Masri menjual madu ini mencari barokah dia, sahabat ya. Jadi sahabat tuh harus segera hubungi adminnya Masri untuk mendapatkan madu itu. Karena madu ini stok itu memang beneran nggak banyak. Madu ini stoknya tuh terbatas. Jadi untuk apalagi kalian nggak usah berlama-lama lagi, segera hubungi adminnya Masri ke nomor di bawah ini yang nomornya 0813 9772 3334. Jadi tunggu apalagi sahabat. Ini stok ini sekitar 20 botol ya sahabat ya. Jadi jangan usah lagi kita berlama-lama. Memang madu ini tuh memang luar biasa khasiatnya. Bahkan saya sendiri pun juga sahabat ya, ini saya sudah merasakan madu ini khasiatnya itu seperti apa. Mungkin sahabat juga udah tahu, udah pernah saya ceritakan hasilnya itu seperti apa. Padahal saya tuh mencobanya madu ini itu cuma 1 kali aja dikasih sama Masri. Tapi luar biasanya itu tadi, itu alhamdulillah memang luar biasa lah, beneran terjadi gitu kan. Jadi untuk kalian yang punya masalah, nggak usah lagi bingung-bingung kemana-mana, tetap cari madu ini, hubungi adminnya Masri. Jadi ini madu nih di kampung saya nih, ini luar biasa yang merebutkannya. Saya aja makanya kemanapun di rumah pun bahkan saya tidak berani menyimpannya gitu kan. Karena apa? Takutnya namanya kita nggak tahu kan, kita lagi di luar, rumah lagi kosong, ada yang masuk karena tahu mungkin Pak RT lagi nyimpan madu ini, madunya Masri. Makanya saya juga nggak berani meninggalkannya di rumah. Kemanapun saya jalan, kemanapun saya kerja, ini tetap saya bawa gitu. Saya simpan, saya pegang sendiri pun bahkan gitu. Makanya kadang orang bertanya-tanya,
bertanya-tanya tentang madu ini gitu. Jadi ya alhamdulillah semenjak saya membawanya ini, ya saya udah banyak orang yang pesan ke adminnya Mas Re itu sekitar berapa orang ya. Pokoknya teman-teman kerja saya itu banyak yang memesan madu ini. Tapi saya bilang ya kita pesan aja dulu, karena ini madu terbatas, bukan stok kita pesan langsung ada gitu kan. Tapi alhamdulillah mereka sudah memberi DP, kok kita bilang DP lah gitu, untuk memesan madu ini. Jadi untuk kalian sahabat di luar, tunggu apa lagi, segera hubungi admin yang ada di bawah untuk membeli madu ini dengan harga 350.000. Jadi gini kameramen, itu iya, Pak. Kita jumpaannya mau di mana itu? Ya di situ lah Pak, di dekat pohon itu kayaknya. Kan di daerah sekitar sini juga. Ya di sekitar sini lah, nggak jauh dari sini. Ini kira-kira siapa ya? Aku pun Pokoknya kalau aku misalkan penasaran ini kameramen, siapa yang mau ngajak jumpa ini? kakek Sunan itu Pak. Wah, Kakek Sunan dia tuh modelnya kayak orang misterius gitu. wah, Dia- kamu jangan halu ini. Lu kok Kakek halu Sunan kayak itu, mana Pak? Kok di kampung saya tuh memang ya kok kita bilang 1.001 orang tuh belum tentu kita bisa jumpa dengan beliau gitu kan, kakek Sunan ini. Ini nggak sembarangan loh, kamu jangan halu ngomong. Loh Ini iya. kakek Sunan ini. Ya saya misalkan sama Mas Re sering jumpa. Oh iya. Jadi Lah kok berarti kok saya jumpa ini memang di kampung saya ini baru saya lah yang bisa jumpa dengan kakek Iya. Sunan itu ya. Ini kakek Sunan itu memang ingin bertemu dengan saya gitu. oh iya Pak. Wah, luar biasa nih sahabat ya. Jadi ini tujuan kameramen ini menghubungi saya tuh ingin berjumpa, kakek Sunan itu ingin jumpa dengan saya, tapi saya juga nggak tahu apa tujuannya, apa maksudnya. Semoga di pertemuan ini ada jalan terbaik untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di kampung saya sahabat. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi. Kita sahabat, langsung ya. gerak aja ke lokasi ya kan. Kita langsung ke lokasi itu di daerah sekitaran sini. Katanya dia di sudut pohon sana ya, dia ngajak jumpa Iya, ya, iya. kameramen. Ini dia ngajak jumpa tapi di mana beliau ini? Tadi di mana kameramen dia ngajak jumpanya? Ya pokoknya nggak jauh dari sini lah Pak, sekitar sini pokoknya. Kita jalan aja dulu ya. Ini suasana ini gelap. Jadi kakek Sunan memang ingin bertemu dengan saya gitu ya. Iya, Pak. Kameramen juga nggak tahu maksud tujuannya itu apa. Dan saya pun juga nggak tahu tujuan kakek Sunan itu ingin berjumpa dengan saya juga apa. Semoga dengan pertemuan ini ya memberi jalan terbaik untuk kampung saya ini. Tapi ini memang dia belum ada. Ini entah kita yang duluan kecepatan nyampe nya apa memang dia belum sampai atau gimana kameramen? Ya mungkin kan karena kita terlalu cepat gitu kan. Tapi beliau ini memang. Oh ini kakek Sunan nih. Oh. Waalaikumsalam kek. Alhamdulillah. Saya Pak RT kayak. Saya kayak Pak RT kayak. Iki kakek Sunan kameramen ya? Oh iya Pak. Alhamdulillah. Kini kak. Kakek tekondi iki kak. Oh. Jadi gini sahabat, kakek Sunan iki temannya Mas Re. Ya alhamdulillah kok memang beliau ini sahabatnya Mas Re atau teman dekatnya Mas Re. Semoga pasti kok udah katanya temannya Mas Re, tapi saya nggak tahu juga lah ya tujuan beliau ini apa maksudnya. Karena di kampung saya ini saya juga nggak mau tertipu, udah berapa kali yang mengakunya temannya Mas Re, sahabatnya Mas Re, tapi ujung-ujungnya apa? Jadi pengkhianat. Contoh satu ya kayak Abah Husin yang awalnya membantu Mas Re, pokoknya niat menolong Mas Re, tapi ujung-ujungnya sampai bisa sahabat lihat dari sekarang ini jadi pengkhianat beliau kan. Makanya kayak gini ya, namanya orang baik datang. Ono pitutur kalian jenengan
Itu tuh kakek barokah. Jadi yo maaf ya kak ya. Jadi ini kayak saya dipeseni juga sama Mas Ri, karena saya juga nggak boleh terlalu percaya sama siapapun, biarpun katanya dia mengatasnamakan temannya Mas Ri ataupun sahabatnya Mas Ri gitu kayak. Jadi saya ya namanya kakek datang awalnya niatnya baik ya, saya sambut dengan baik dulu ya kan ya, kira kan namanya awal jumpa ini saya juga nggak tahu tujuan kakek ini kemarin itu arah opo gitu kayak ya. Oh no, sing tak titipi kali putuku niku namine madu. Ono madu ni madu kuwi manfaat kata sakit medis insya Allah. Sing dari madu kuwi mugi-mugi dibarokahi, sehat seger kewarasan, panjang umur lah kinawi. Ini kayak Nggih, ini madu ini kan kayak Mas Ri. nggih. Jadi saya diamanahkan sama Mas Ri itu jangan sampai madu ini jatuh ke tangan orang. Nggih bener. Ojo sampai madu niku tiba nang tangan manungsa sing ora tanggung jawab. Manungsa kuwi iso gawe huru-hara. Nggih, mugi-mugi madu kuwi iso dikawongi no gawe kesehatan. Jadi gini ya kayak ya maaf ya sebelumnya kayak. Nggih. Iyan kakek datang ingin menemui saya, datang ke kampung saya itu pasti kan ada tujuan yang pasti, ada tujuan yang jelas. Nggih. Nah, jadi saya takut kakek datang kemari cuma mau merebutkan madu ini aja kayak. Insya Allah madu kuwi saka aku nggih. Madu kuwi saka tanganku. Niku tak dipilih kali Mas Ri. Ya, saya sebelumnya ya saya lagi minta maaf. Saya nggak berani memberi madu ini kepada kakek, biarpun kakek mengatasnamakan kalau kakek ini sahabatnya Mas Ri, temannya Mas Ri. Astagfirullahaladzim. Madu kuwi ono asal mula saka aku. Madu kuwi saka tanganku tak titipno kali putuku. Nggih. Astagfirullahaladzim. Ini kayak nanti di sini cuman alasan kakek aja, karena kakek katanya kan kakek Sunan mengaku kok bahwasannya ini madu dari kakek. Ini jelas-jelas madu ini dari Mas Ri, dari tangannya Mas Ri. Mas Ri memberi saya ini bukan untuk saya pakai ataupun menjualnya, enggak. Mas Ri cuma menitipkan, tapi saya nggak berani memberinya kepada orang yang siapapun orangnya mengatasnamakan Mas Ri. Ngono lho kayak. Terus tadi nih pripun nek kakek arep mudiknya. Hah? Pripun? Yo ini kayak. Saya biarpun kakek dibilang kakek Sunan ataupun siapa, saya tetap tidak percaya kayak. Nggih. Siapapun orangnya saya tetap tidak percaya, karena kita ini kan baru pertama kali ketemu, bahkan kakek ini bukan warga saya gitu loh kayak. Makanya saya juga tidak berani memberi madu ini kepada kakek. Karena madu ini khasiatnya itu luar biasa kayak. Ini langsung dari tangannya Mas Ri, langsung udah disalawati burdah dan udah diasma sama Mas Ri. Jadi saya tidak berani memberinya, biarpun kakek membilangnya ini punya saya, ini dari saya, baru jatuh ke tangan Mas Ri, itu saya tetap tidak berani kayak. Saya tidak mau memberinya pada kakek. Nek putuku omong benar, ora salah. Mau dadi saranku, niku madu saka aku. Sing ada men tak titipno kali putuku Mas Ri. Mugi-mugi madu kuwi iso ana manfaate.
madu kuwi bukan sembarang madu. Bukan madu sing ana ning kono-kono. Madu kuwi asli. Kakek dhewe sing kumpulno. Dadine madu kuwi insyaallah barokah. Iya kayak, tapi iki coba kameramen jelaskan. Iya, Pak. Kakek iki siapa kok tahu-tahu datang cuman bertujuan mau mengambil madu ini. Coba kameramen jelaskan dulu iki. Ini ya, Pak. Ya, Itu kakek Sunan mau siapa pun saya juga nggak berani ngasihnya karena ini memang udah amanah dari Mas Tri gitu loh. Biarpun kakek ini yang katanya udah mengambil dari awal beliau sendiri yang mengambil madunya, beliau sendiri yang ini madunya, tapi saya tetap tidak percaya gitu. Boleh gitu loh Bang. Bentar dulu Pak. Saya menjelaskan tentang kakek Sunan kan. Jadi kakek Sunan ini dia kayak mana ya? Dia tuh orang yang membantu Mas Ri itu dari Mas Ri itu terjun di dunia spiritual gitu, Pak. Makanya kalau misalkan kakek Sunan itu katanya kalau misalkan kakek Sunan itu dekat sama Mas Ri itu memang betul gitu. Ya biarpun beliau ini sahabatnya Mas Ri, dekat dengan Mas Ri, bahkan beliau mengaku madu ini beliau sendiri yang mengambilnya dari sarang lebah. Tapi kayak manapun juga saya namanya udah menjadi tanggung jawab saya nggak akan berani memberi madu ini kepada kakek Sunan. Biarpun kakek Sunan ini yang kita bilang sakti lah atau apalah beliau, saya tetap juga nggak mau memberinya. Sing ngomong sakti. Sing sakti kuwi Gusti Allah, nggih. Kakek Sunan boten apa-apa. Boten ana apa-apa nih. Ya mantul kuwi, ya mung kudu isane usaha donga. Tapi tunggu sabar ya. Ini kameramen Ya, saya Pak. memang sebetulnya nggak asing ngelihat kakek ini gitu. Terus sedikit banyaknya pun saya percaya karena saya pernah melihat kakek ini kan, karena kan saya terus mengikuti Mas Ri, biarpun saya nggak mendampinginya, saya tetap menonton Mas Ri. Saya pernah melihat kakek ini, jadi saya minta izin dulu kak. Alhamdulillah. Saya izin kak, saya minta maaf ya kak. Saya ini beneran kakek Sunan gitu. Ini sahabat ya. Ini beneran kameramen ya? Ya, ini memang benar kakek Sunan. Karena memang langsung kameramen yang menghubungi dan kameramen juga yang ini. Karena kameramen ini juga timnya Mas Ri, nggak mungkin juga dia berbohong. Karena selama ini yang saya berjuang sendiri untuk menyelamatkan Mas Ri, saya cuma ditemani sama kameramen. Ya maaf ya kayak awalnya saya juga nggak percaya Buat tuh. nyapa-nyapa, ora apa-apa nggih. Ya nggak percaya tuh karena gini kayak banyak di sini pendatang di kampung saya tuh yang ujung-ujungnya jadi pengkhianat kayak gitu. Jadi saya nggak mau ini terjadi lagi gitu. Ya tak sawang-sawang iki nggih. Tak panggonan iki sih. Banyak. Sing Arab niku. Nggih, ya putu kuno. Nggih, putu sing mau. Jadi tujuan kakek iki bertemu saya iki arep opo kayak maksudnya kayak? Niki kakek arep jelasno tentang masalah madu kuwi. Kakek pesen ndak ono sapa pun sing arep ganti yo madu kuwi ora usah diwehi. Yo. Ora usah diwehi 10 yuta. Ora usah. Yang ngono lah kayak ini kayak. Ini saya beritahu sama kakek karena gini kayak kenapa sehat kakek ya? Insyaallah. Jadi awalnya gini, ya saya minta maaf sama kakek bahwasanya telah menuduh yang enggak. Karena di kampung saya ini kayak banyak sekali manusia ataupun warga saya ini yang merebutkan madu ini dengan cara yang tidak baik kayak. Ya mesti wajar dong. Merebutkannya ini dengan cara yang tidak baik. Mereka menawarnya tuh sampai jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta kayak. Tapi gini kayak namanya Mas Ri itu berpesan kepada saya, jangan sampai madu ini tuh jatuh ke tangan salah karena tujuan mereka itu merebut madu ini dengan harga tinggi pasti ada tujuan yang tidak baik kayak. Menurut kayak. Jadi kan gini kayak madu ini memang luar biasa kayak gitu kan dari Mas Ri. Jadi banyak sekali
orang-orang di sini tuh, warga-warga saya itu mau merebutkan madu ini dengan cara tidak baik. Bahkan mereka dengan sombongnya mau menukarkan madu ini dengan harga tinggi. Mereka sumbar, bahkan mereka sombong, saya kaya. Contoh satunya itu Nak Rizka, apalagi Abah Husin itu. Gitu. Saya takut madu ini kayak jatuh ke tangan yang tidak baik. Bahkan mereka bilang saya tuh, Pak RT nggak usah munafik. Pak RT jangan, nggak mungkin Pak RT nggak tergiur dengan harga tinggi. Tapi kan gini loh, kayak namanya saya ini udah diamanahkan, udah berpesan, udah berjanji sama Mas Re. Ya saya juga nggak mau ambil keuntungan tersendiri. Kayak manapun juga, cuman harga ini, harga madu ini cuma 350.000 loh kayak, ya kan. Nah, jadi saya juga nggak mau ambil keuntungan tersendiri kayak. Ini memang amanah kali sama Mas Re kayak. Gitu. Menawa ana sing arep 10 yuta, 20, 30, ra usah. Nyapa ra usah. Mengko kuwi dadi huru-hara. Nggih, huru-hara niku. Bisa dadi ora petaka. Ana sing iki kudu madu iki disampaikan kare sing perlu wae. Ya usah pusing-pusing, insyaallah barokah. Ya yang ngono kayak saya ya juga ndak berani ngasih madu ini ke sembarangan orang kayak, karena kan di luar sana sahabat-sahabatnya Mas itu memang masih banyak yang membutuhkan madu ini kayak. Di sini yang merebutkan itu kayak dengan harga yang tak wajar sampai 10-an juta, bahkan 50 juta kayak gitu. Bahkan mereka berani menentang saya. Pak RT mau duit berapa? Ini saya kasih. Dengan sombongnya mereka kayak. Pastikan tujuan mereka dengan seperti itu sudah tidak baik kayak. Katanya cuma untuk mengobati orang. Untuk apa tujuan mereka seperti itu loh kayak. Nggih. Madu kuwi mung ojo diwehi. Ana iki pesen kakek iki. Satu kakek mulai ana pesen ana titipan. Yang namanya manungsa urip kuwi ra tau paham. Nggih, ra tau paham. Tapi ini kayak kemarin itu kan, ini kan cerita yang sekarang ini di kampung saya ini karena fitnah kayak. Jadi Nak Rizka ini telah memfitnah Mas Re itu bahwasannya Mas Re itu udah mencabuli beliau. Tapi itulah saya ndak percaya kayak. Saya ndak percaya. Saya berjuang sendirian, bahkan selalu kameramennya Mas Re yang menemani saya. Kemanapun ini tetap saya harus berjuang demi Mas Re, demi kebaikan, demi kebenaran kayak. Jadi kan gini kayak, waktu Nak Rizka itu kena azab kayak, Nak Rizka itu mengeluarkan darah dari kemaluan, mengeluarkan darah dari sela-sela tangannya, mengeluarkan darah dari mulut. Nah, Abah Husin ini datang untuk mengobatinya tuh cuman sekedar tangannya tuh yang begini, tapi beliau mengeluarkan jarum kayak. Nah, di situ saya pun juga tidak percaya kayak, karena banyak trik-trik seperti kok kita bilang yang sekarang ini trik sulap lah kayak. Makanya saya tidak percaya. Saya berkeras, ini tuh azab Nak Rizka, ini azab dari Allah. Tapi mereka malah menuduh saya bahwasannya itu santet Pak RT yang mengirimnya. Astagfirullah kayak. Jadi makanya itu kayak saya pun juga bingung kan. Lah nak manusia kuwi. Nek nabi gadi kuwi ana sih. Apa mungkin iso diwujudno? Insyaallah wujud. Jenengan putuku. Ra usah khawatir, ra usah. Rasulullah, insyaallah ana sing arep titipno. Nggih. Titipan kakek niki aja sampai tiba ning tangan-tangan manusia sing ora tanggung jawab. Manusia kuwi mung iso ngaihu. Jadi ini kayak Abah tuh kan dengan segampang itunya dia mengeluarkan benda seperti jarum dari tubuh Nak Rizka. Jadi
kakek kan kalau kita bilang pasti kakek ngerti cara mengeluarkan benda itu tidak segampang itu kayak ya kayak. Jadi gimana itu kayak tanggapannya kayak kok mengeluarkan benda itu piye cara itu? Nek kula nggih, nek kula gampang. Ono benda iso diwujudno. Nggih. Lak nenengan ra percaya. Kakek arep buktikno. Tapi ingat, benda niki mung iso digawe ibadah. Benda iki iso gawe ageman. Nggih, Allah. Kalau sore nang kono. Jadi maksudnya ini kakek mau mengeluarkan benda, tapi saya ini nggak percaya kayak karena nggak segampang itu mengeluarkan benda dari manapun gitu. Pasti kan kok kayak Abah Husin semalam kok saya bilang itu cuma trik akal-akalan beliau. Jadi kakek ini piye ta kayak maksudnya kayak Kula arep buktikno. Tapi janji nggih, janji kali kakek. Benda niki ojo sampai dipone tangan manusia sing ora tanggung jawab. Nggih, paham ya iki iso gawe agama. Tapi nek ono sing butuh monggo. ini kayak ya maaf ya kayak saya takut nanti kakek ini cuma akal-akalan dan settingan aja bisa mengeluarkan benda seperti itu kayak. Karena saya tidak percaya, tidak segampang itulah mengeluarkan benda-benda yang asing dengan sekejap mata atau keluar benda dari tubuh orang seseorang gitu kayak. Ya kakek sih omong, kakek ora iso. Nih, kakek ora iso, tapi insyaallah ya. Nggih. Iya kayak Nggih. Nek menawa Gusti Allah paringi insyaallah. Tapi ingat nek ono saka niku tolong dijoko sampai no kali Masri. Nggih. Disampai no kali Masri. Ojo gawe sombong. Tapi ini ya kayak maaf ini kayak sekali lagi. Kalau memang kakek bisa mewujudkan benda itu, izinkan saya yang mengambilnya langsung dari tangan saya. Saya tidak mau kok memang itu benda muncul dari tangan kakek ataupun sampai kakek mengambil. Karena saya takut ini cuma trik, sekedar trik dengan pakaian kakek yang seperti ini. Kakek segampang itu mengeluarkan benda dari suatu tempat. Bisa aja benda itu diselipkan dari, ya maaf nih kayak dari pakaian kakek seperti ini kah, ataupun gimana. Ya bukannya saya tidak percaya kayak kayak. Ono iki syarat nggih. Ono syarat. Siap. Siap. Siap ya. Siap, insya Allah siap ya. Nah ono benda pusaka ini ingat pesan kakek. Ojo sampai tiba ning tangan manusia sing ora tanggung jawab. Siap ya. Saya siap ya. Benda niki benda pusaka. Nggih, benda pusaka niki kudu diagem kali manusia sing iso dijogo pitutule. Iya. Insyaallah berkah. Siap ya. Monggo sik. Tapi izin kayak nah, ini saya mau langsung menyaksikannya sendiri gitu kayak. Monggo. Izin kayak. Insun amat hatiku
cukup tali yo galing awakku. Waduh. Bojoku kakek arep bukti nyonge. Tak cuma sih. Tapi izinkan saya ini ingin melihatnya langsung karena saya tidak mau di sini ada tipu-tipu ataupun semacam trik kayak. Monggo. Ya, izinkan ya kak. Nggih, monggo. Kaya ana sing nang wit iku. Kaya ana ing wit iku. Kaya ana. Sudah. Ini izinkan saya untuk mengambilnya langsung sendiri kak. Nggih. Ini di mana posisi kak, di bawah kak? Kaya ana. Ini kak, di sini kameramen, sahabat sini sahabat. Mana, Pak? Jadi kita nggak mau di sini yang namanya tuh tipu-tipu ataupun sekedar cuman trik sahabat ya. Karena kita udah capek dengan yang kejadian-kejadian sebelumnya itu cuman yang ada trik seperti sulap-sulap itulah. Nah, jadi kita di sini maunya cuman yang real dan nyata. Jadi kita bisa percaya dengan kedatangan kakek Sunan ini. Jadi di sini sahabat, bantu saya untuk mencari sahabat ya. Di mana Pak rupanya Pak? Di sekitar sini ya? Oh ini dia sahabat. Mana Pak? Nah, Coba apa tangan Bapak agak geser situ Pak. oh ini, wah sahabat, ini memang sini kameramennya. Jadi ini belum saya ambil ya. Ini masih saya lihat di sini. Ini memang nyata nih sahabat. Ini saya pun, di sini saya terkejut ini, karena saya belum pernah sebelumnya melihat yang seperti ini, menyaksikannya langsung seperti ini. Saya itu belum pernah. Karena yang cuman saya tahu itu yang pernah saya lihat, ya seperti trik sulap. Nah, kok ini tanpa disentuh oleh kakek, cuman sekadar kakek dengan medianya dia sendiri, ini memang nyata. Tasbih ini memang ada di antara pepohonan ini gitu. Nah, sebelumnya ya kita belum ada berjanjian di sini ataupun ketemuan di sini. Bahkan kakek pun baru pertama kali datang tuh ke kampung saya gitu. Kakek ini baru pertama kali datang ke kampung saya. Bahkan saya belum pernah berjumpa dengan beliau. Tapi beliau membuktikannya semua dengan nyata, membuktikannya dengan real, bahwasanya memang tasbih ini, dia memunculkan tasbih ini, memunculkan benda itu memang nyata tanpa adanya trik. Coba kameramen dari sini, kameramen dari sini. Nah, ini sekarang saya ambil ya. Nih. Nah, ini memang nyata nih dari kakek ini kak. Nih, ini memang nyata ini ya. Oh, hawanya nggak panas gitu ya? Ini luar biasa ini. Karena energinya mungkin ya, energinya itu. Ini baru saya percaya yang seperti ini sahabat ya. Ini memang nyata. Karena saya, ya. Jadi saya pegang benda ini kayak, apakah kakek yang gawe agaman tolong disampaikan kali putuku nek menawa onyong si Arab kangge agaman monggo ya. tapi kudu dibuai kali putuku masih sih. Oh, enggak. Berarti ini harus saya simpan, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain sahabat. Ini pesan dari kakek. Ini memang harus saya yang menyimpannya, ini amanah. Jangan sampai ini jatuh ke tangan orang lain. Tapi setelah saya bertemu dengan Mas Rey nanti, ini harus saya berikan kepada Mas Rey. Tidak ada boleh jatuh ke tangan orang lain. Ini harus jatuh ke tangannya Mas Rey langsung.
Jadi ini memang betul-betul amanah berat dengan saya. Ini saya harus juga betul-betul menyimpannya, tidak boleh juga sembarangan. Jadi di sini memang harus benar-benar jatuh ke tangan Mas Ri duluan, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, sahabat, kata kakek. Jadi begitu, sahabat. Jadi terima kasih banyak ini kayak ya. Ini baru saya percaya yang namanya seperti ini kayak. Yang tadinya saya itu tidak percaya kayak, maaf ya kayak. Tadinya itu saya tidak percaya, saya tidak mau, cuman sekedar trik aja itu saya tidak percaya kayak. Makanya saya dari tadi cuman bilang, boleh saya menyaksikannya langsung, bolehkah saya mengambil bendanya langsung? Karena apa, kayak saya tidak mau kok memang ini benda kakek langsung yang ngambil, ataupun memang dengan trik kakek. Nah itu saya tidak percaya, betul-betul tidak percaya gitu. Nah jadi kok kayak gini saya pun percaya ini memang amanah dari kakek, bahwasanya memang saya yang menyimpannya. Ini bakal saya simpan dengan baik. Setelah saya berjumpa dengan Mas Ri-nya nanti, baru ini saya berikan kepada Mas Ri, ya. Terima kasih banyak ya.